Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Pujrahayu dengan NIM 210825, kelas Hukum RA1 Universitas Primagraha. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembuktian dan putusan hakim dalam hukum acara perdata. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara perdata yang diampu oleh Ibu Dikaratu Marfuatun SHMH. Materi yang pertama yang akan dipaparkan yaitu tentang pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, ada 5 macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Yang pertama ada bukti tulisan, yang kedua ada bukti saksi, yang ketiga ada bukti persangkaan, dan yang keempat ada bukti pengakuan, dan terakhir ada bukti sumpah. Materi yang kedua yaitu putusan hakim. Di sini bakal diterangkan terlebih dahulu apa sih putusan itu. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada kepala putusan, yang kedua ada identitas para pihak, yang ketiga ada pertimbangan, dan yang keempat ada amar. Selanjutnya pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir itu ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada putusan condemnatior, yang kedua ada putusan konstitutif, yang ketiga ada putusan declaration. Sedangkan putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam pasal 48 LP, yang pertama ada putusan preparatoir, yang kedua ada putusan interlocutoir. RV juga masih mengenal lagi 2 macam putusan sela. Yang pertama itu ada putusan insidental, dan yang kedua ada putusan provisional. Lalu ada juga putusan serta-merta, yaitu putusan hakim yang dapat dilaksanakan walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi sebenarnya putusan serta-merta itu masih dapat dimintakan suatu upaya hukum baik berupa verzet, banding maupun kasasi. Putusan serta-merta diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBG yang menentukan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan berlawanan atau banding. Adapun syarat-syarat tersebut, yang pertama itu ada surat atau akta autentik dan surat tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Yang kedua itu adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adanya gugatan profesional yang dikabulkan. Cukup sekian, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.